Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Lulu Mutmainah dari jurusan Pendidikan Kimia Untirta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konstanta kesetimbangan dan pengaruh suhu terhadap konstanta kesetimbangan. Sebelum ke materi pokok, mari kita cari tahu apa itu kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah keadaan ketika laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama besar, dan konsentrasi reaktan dan produk tetap dan tidak berubah seiring berjalannya waktu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia, di antaranya yaitu konsentrasi, volume, suhu, tekanan, dan katalis. Di dalam materi kesetimbangan, dibahas pula tentang konstanta kesetimbangan. Apa sih konstanta kesetimbangan itu? Konstanta kesetimbangan merupakan hasil perkalian konsentrasi produk dibagi dengan hasil perkalian reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksi kesetimbangannya. Konstanta kesetimbangan dapat memberikan informasi tentang arah akhir reaksi. Persamaan konstanta kesetimbangan. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai konstanta kesetimbangan yaitu Kc sama dengan C pangkat C dikali D pangkat D dibagi A pangkat A dikali B pangkat B. Dengan ketentuan Kc adalah konstanta kesetimbangan, bagian pembilang adalah produk dari kedua spesi kimia yang berada di sisi kanan persamaan. Masing-masing spesi dipangkatkan dengan koefisien reaksi dalam persamaan reaksi kesetimbangan. Bagian penyebut adalah spesi kimia yang berada di sebelah kiri persamaan reaksi. Satuan yang digunakan dalam konstanta kesetimbangan adalah konsentrasi atau molaritas. Aturan penulisan konstanta kesetimbangan. Pertama, konsentrasi dari masing-masing spesi di dalam fase terkondensasi dinyatakan dengan molaritas. Dalam fase gas, konsentrasi dapat dinyatakan dalam molaritas atau atmosfer. Kedua, konsentrasi dari padatan murni, cairan murni, dan pelarut tidak dituliskan dalam konstanta kesetimbangan. Ketiga, konstanta kesetimbangan tidak memiliki dimensi. Keempat, dalam menyatakan nilai konstanta kesetimbangan harus menuliskan persamaan reaksi yang setara dan dicantumkan suhunya, karena suhu dapat mengubah konstanta kesetimbangan. Memprediksi arah reaksi. Untuk mengetahui apakah reaksi telah mencapai kesetimbangan dan memprediksi arah reaksinya dapat ditentukan dengan membandingkan nilai quotient reaksi dan konstanta kesetimbangannya. Nilai quotient reaksi atau Kc dapat dihitung dengan memasukkan konsentrasi awal dari reaktan dan produk ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan atau Kc. Jika nilai quotient reaksi sama dengan konstanta kesetimbangan, artinya reaksi telah mencapai kesetimbangan. Jika nilai quotient reaksi lebih kecil daripada konstanta kesetimbangan, artinya reaksi belum berada dalam kesetimbangan. Sehingga, untuk mencapai kesetimbangan, reaksi akan bergeser dari arah kiri ke kanan, yaitu ke arah produk. Jika nilai quotient reaksi lebih besar daripada konstanta kesetimbangan, maka reaksi belum berada dalam kesetimbangan. Sehingga, untuk mencapai kesetimbangan, reaksi akan bergeser dari arah kanan ke kiri, yaitu mengarah ke reaktan. Perhatikan contoh soal reaksi pembentukan amonia berikut. Pada soal ditanyakan apakah sistem tersebut berada pada kesetimbangan dan prediksi arah reaksinya. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung konsentrasi awal reaksi. Setelah menghitung konsentrasi awal reaksi, dilanjutkan dengan menghitung nilai quotient reaksinya menggunakan persamaan konstanta kesetimbangan. Berdasarkan perhitungan, nilai quotient yang didapat adalah 0,611 molar. Setelah diketahui nilai quotient reaksinya, maka kita bandingkan dengan nilai Kc yang telah diketahui. Setelah dibandingkan, ternyata nilai quotient reaksinya lebih kecil daripada nilai konstanta kesetimbangannya. Maka reaksi ini belum berada dalam kesetimbangan. Untuk mencapai kesetimbangan, maka reaksi dari reaktan harus diubah menjadi produk. Hasilnya yaitu akan terjadi peningkatan konsentrasi pada produk, yaitu amonia, dan menurunkan konsentrasi pada reaktan, yaitu pada dinitrogen dan hidrogen. Jadi arah reaksinya bergeser dari kiri ke kanan sampai kesetimbangan tercapai. Perubahan suhu terhadap konstanta kesetimbangan. Perubahan kondisi pada sistem dapat mengganggu dan menggeser posisi kesetimbangan.
sehingga produk pada suatu reaksi dapat terbentuk lebih banyak atau kurang. Hal ini berhubungan dengan asas Leketlier. Bunyi asas Leketlier yaitu, jika suatu sistem kesetimbangan diberikan aksi, baik berupa perubahan tekanan, suhu, atau penambahan katalis, atau perubahan konsentrasi dan volume, maka sistem pada reaksi tersebut akan bereaksi untuk memperkecil bahkan menghilangkan pengaruh tersebut. Mari kita ulas lebih lanjut pengaruh suhu terhadap konstanta kesetimbangan. Jika suhu suatu reaksi kesetimbangan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm, yaitu terjadi penyerapan kalor, sehingga produk yang terbentuk lebih banyak. Hal ini akan memicu perlawanan sistem terhadap peningkatan suhu. Dengan cara meningkatkan reaksi balik, yaitu reaksi akan bergeser ke arah reaksi penguraian, agar mencapai keadaan setimbang. Jadi reaksi akan berlangsung dari kanan ke kiri. Saat keadaan setimbang, konsentrasi dari reaktan akan lebih besar daripada konsentrasi produk, sehingga menyebabkan nilai tetapan akan berubah karena nilai konsentrasi reaktan saat setimbang bertambah. Jadi nilai konstanta kesetimbangannya akan berubah seiring dengan peningkatan suhu. Ketika suhu suatu reaksi kesetimbangan diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm, yaitu terjadi pelepasan kalor. Hasilnya jumlah reaktan lebih banyak. Hal ini akan memicu perlawanan sistem terhadap pengurangan suhu dengan cara meningkatkan reaksi maju. Sehingga reaksi akan bergeser ke arah reaksi pembentukan. Jadi reaksi akan berlangsung dari kiri ke kanan. Saat keadaan setimbang, konsentrasi dari produk akan lebih besar daripada konsentrasi reaktan, sehingga akan menyebabkan nilai tetapan akan berubah, karena nilai konsentrasi reaktan saat keadaan setimbang berkurang. Jadi nilai konstanta kesetimbangannya akan berkurang seiring dengan penurunan suhu. Contohnya pada pembentukan nitrogen dioksida dari dinitrogen tetraoksida. Ketika suhu pada reaksi pembentukan nitrogen dioksida dinaikkan, maka reaksinya akan berlangsung secara endoterm, yaitu menyerap kalor. Hal ini akan menghasilkan nitrogen dioksida yang melimpah. Jadi, reaksinya akan bergeser dari kanan ke kiri agar mencapai kesetimbangan. Ketika suhu pada reaksi pembentukan nitrogen dioksida diturunkan, maka reaksinya akan berlangsung secara eksoterm, yaitu melepas kalor. Hal ini akan menghasilkan reaktan yang melimpah, sehingga untuk mencapai kesetimbangan, reaksinya akan bergeser dari kiri ke kanan. Dan nilai konstanta kesetimbangan pada reaksi pembentukan nitrogen dioksida akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan suhu berbanding lurus dengan perubahan konstanta kesetimbangan. Perlu ditekankan kembali bahwa pada konsep ini perlu diperhatikan juga reaksi yang terjadi, apakah itu reaksi pembentukan atau reaksi penguraian. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.